Jadi mulai karir memang 98 ya. 98 mulai karir di Amerika. Di itu Amerika. dari jadi pemotong sayur dulu berarti kan tadi, atau sebelumnya ada lagi? Sebelumnya sebenarnya sebagai waiter. Oh, Pelayan. Suatu hari setelah 2 minggu kekurangan sushi chef, waktu itu mulainya dari sushi chef. Sushi masternya tanya, kamu mau nggak saya train jadi apprentice? wah. Saya pikir wah boleh juga nih karena saya waktu itu sudah illegal immigrant. Oh iya? Ya kan ke Amerika 97 itu dengan visa, saya lupa M1 ya atau visa apa itu ya untuk pilot training. Oke, karena aku dengar memang mau Ya, jadi pilot kan dulu. Itu visanya cuma 6 bulan. Oke. Dari April 97. Oke. Ya 6 bulan. Dengan diiming-imingi pada saat itu kan sekolah pilot itu dengan sekian dolar bisa tamat dalam 6 bulan. Dan mendapatkan CPL twin engine, CPL multi engine 250 jam terbang. Oke. Memang sebenarnya itu doable. Dan di Indonesia dengan 250 jam terbang dan multi engine commercial pilot license itu bisa di-hire di airline kita. Hanya 6 bulan? Hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan udah bisa masuk commercial airline? Di Indonesia. Wow. Tapi mesti yang disebut endorse. Endorse itu artinya license Amerika ini kan FAA. Indonesia tuh beda lagi. Oke. Jadi mesti di endorse. Jadi ada mesti ngambil ke instalasi untuk license ini dilejitkan untuk bisa dipakai di Indonesia. Oke. Tapi cuman endorse ya, bukan mesti sekolah lagi, beda. Cuman menyesuaikan dengan peraturan yang ada di Indonesia lah, something like that. Oke. Gitu. Artinya waktu dari lulus SMA berarti itu ya? Enggak. Oh enggak ya? Saya lulus SMA 93. Kuliah di Trisakti, teknik perminyakan. Oh sempat kuliah dulu. Kuliah Trisakti, di teknik Semanggi. perminyakan. Kebetulan ketua angkatan juga. Oke. Ya, cuman itu adalah masa-masa kelam saya dari 93 ke 97. Jadi bandel banget dan lain sebagainya. Oke. Pendek kata, cabut ke Amerika dengan bantuan lah. Oke. Artinya cabut ke Amerika itu karena supaya berhenti jadi bandel. Betul. Oh itu? Itu alasan utamanya sebenarnya itu. Oh karena pergaulan di sana saat itu ya? Di Jakarta. Iya karena pergaulan kayaknya ini nggak Wah, jadi ke bawah parah, nih, udah udah parah. ini Ya, udah ke Amerika. Tapi artinya kan ke Amerika untuk ngambil sekolah pilot juga biar bisa langsung kerja juga dong. Jadi ada practicality juga dong di situ. Betul. Jadi kita bukan cari yang cepat juga ya, tapi intinya harus keluar dari kehidupan ini. Wah. Harus keluar dari kehidupan ini. Yang waktu itu kan, yang nggak tahu ya anak zaman sekarang ya, saya maaf aja. Kalau angkatan saya kan 80-an tuh all about tough, being manly, rocker, apa segala macam. Generasinya kan beda. Jadi kerjaan apa nih yang kayak laki gitu loh. Selain insinyur gitu ya. I see. Selain kerja lapangan gitu. Wah pilot boleh nih gitu. Udah gitu. Sekolah ini memang kebetulan terkenal di South of Texas, paling selatan Texas di kota Brownsville. Itu dia muridnya memang dari luar negeri semua. Jadi ada kerjasama dengan negara-negara kayak South Korea, Arab, India, Indonesia, beberapa lagi. Jadi memang muridnya dari luar negeri semua kebanyakan. Dan berupa rombongan ya, sekali pergi itu mungkin 4 orang, ada yang 6 orang gitu, satu kali batch gitu. Nah apakah ketika sekolah pilot itu memang tertarik buat, kan tadi kan seolah-olah image-nya yang dicari nih. Betul. Image keren nih, tapi tertarik nggak sebenarnya dalam hati gitu? Tertarik juga, habis mau apa lagi? Oke. Jujur ya waktu itu mikir mau apa lagi. Dan juga kan waduh, kalau kita nggak munafik lah ya. Kemarin kuliah gagal. Ini mau disuruh ulang lagi dari nol, ya kan orang tua nggak mampu kalau kuliah di luar negeri. Yang mesti 3 tahun, 5 tahun. Amerika lagi. Ya, jangan kan Amerika, luar negeri mana ya orang tua. Saya berasal dari keluarga yang hanya cukup lah pada saat itu ya. Oke. Nah makanya sekolah pilot dan ya udah itu memang
di saat itu kan dirasa opsi terakhir lah ya. Opsi terakhir. Oh ya, buat kabur dari sini dan lain. Tapi kan jadi ke waiter dengan menjadi illegal immigrant berarti karena ada lowongan aja ya. Kayak tipikal Betul. mahasiswa Amerika yang Jadi sekolahnya 6 bulan, kan seharusnya 6 bulan selesai. Ternyata untuk pertama kali kita sebagai pilot itu ada aturan VFR, VFR. Visual Flight Rules. Oke. Jadi kita kalau belum instrument rated, kita tidak boleh terbang malam, tidak boleh terbang masuk awan. Jadi visual flight rules. Jadi kita harus bisa tetap lihat daratan. Oh, I see. Ya. Nah, di visual flight rules itu kita dapat private pilot. Artinya kita udah boleh terbang sendiri, udah boleh bawa penumpang, tapi belum boleh dibayar. Oke. Itu private pilot bisa. Terbang sendiri. Terbang sendiri udah bisa. Nah, lalu tahapnya kalau di sekolah saya adalah ambil instrument rated. Ambil instrument rated artinya udah boleh terbang sendiri, udah boleh terbang malam. Karena kan nggak kelihatan tuh kalau malam, udah boleh masuk awan. Jadi kita terbang berdasarkan gadgetnya yang ada semua. Ya. Setelah instrument rated, ambil yang multi engine, yang mesinnya 2, dan langsung cari komersialnya aja. Sehingga kita boleh terbang untuk dibayar. Baik mau nyemprot hama kayak, baik mau bawa penumpang pribadi satu, ya private jet atau apa gitu ya, nanti seperti itu tahapannya. Nah, visual flight rules ini ternyata tidak semudah itu. Amerika itu kan 4 musim ya, meskipun di Texas tidak ada salju, tapi pada musim dingin itu awan itu overcast. Oke. Mendung. Ketutupan semua awan. Dan awannya rendah. Artinya kita yang masih VFR tidak boleh terbang. Oke. Sehingga jadi kan mundur lagi. Waktu luang lah ya. Iya, waktu luang seru teman. Artinya kan masa pendidikannya mundur. Oke. Karena kita tidak bisa terbang. Besoknya kita cek ke pesawat sama lagi. Besoknya kita udah cerah. Ternyata udah jadwalnya orang lain. Pesawatnya kan enggak. Misalnya murid ada 80 gitu. Pesawatnya nggak mungkin ada 80. I see. Paling pesawatnya paling banyak waktu itu 20 paling. Oke. Gitu. Ya, jadi ya kan giliran juga. Giliran kita taunya overcast ya suwe deh. Iya. Kita mesti balik lagi ngantri. Nah, makanya untuk mengisi kekosongan itu sekaligus nyari tambahan uang, ngelamar ke restoran-restoran gitu bukan? Belum. Oke. Jadi sekolahnya tidak berjalan. Sekolahnya nih yang tidak berjalan. Duit udah bayar semua di muka kan waktu itu. Ya cut the story short, ada tambahan modal lah, jual motor. Oke. Sempat punya Harley. Jangan ditanya dapatnya dari mana. Dari masa-masa kelam tuh kayaknya. Kan bisa aja jadi apa namanya middleman kan bisa aja nama-nama. Anyway, karena pasti orang katanya orang tuanya biasa aja, tapi kok punya Harley? Udahlah itu X factor adalah ya. Oke. Jadi itu dipakai untuk modal utama biaya sekolah. Dan semua bayar di muka. Oke. Pada saat itu. Ternyata sekolahnya tidak berjalan, kita mencoba lagi nih peruntungan nih. Pindah ke kota besar, Houston. Houston itu di Texas, kota paling besar yang paling dekat dengan kota kita waktu itu, Brownsville. Sekitar 6 jam nyetir ya. Ya, kita pindah ke sana. Pindah ke sana ada sekolah terbang kecil. Mencoba lagi nih. Mencoba dengan sisa uang yang kita punya. Ya, udah coba. Terus ibu juga bilang ini ada sedikit buat tambahan, semoga bisa selesai. Ya udah ini kita coba. Baru mau coba, saya sempat terbang sih beberapa kali. Baru coba krisis moneter. 98 itu. Iya. Nah, jadi pada saat itu terjadi, orang tua bilang saya benar-benar sudah tidak bisa bantu kamu sepeser pun. Wow. Kamu mau gimana? Kalau kamu mau pulang ke Indonesia, saya coba pinjam uang untuk belikan tiket kamu pulang. Saya mikir, pulang mau jadi apa saya? Lagi? Iya maksudnya, ya nggak mungkin lah saya pikir. Ya udah, nggak usah khawatir tentang saya bilang, saya akan berusaha hidup di sini. Udah mulai struggle di situ. Udah ilegal kan, ilegal lagi. Mana nggak punya izin kerja terus ilegal lagi kan. Wah sempat struggle luar biasa sih.
Untuk nyambung hidup sampai akhirnya dapat pekerjaan, ngapain itu berarti? Nah itu dia, sempat satu apartemen yang apartemen busuk ya, apartemen busuk satu tempat, satu kamar mandi itu sempat berdelapan. Wah. Kita tidur nggak pakai kasur ya, nggak ada kasur. Jadi adanya ya dialasin sheet aja gitu, kain. Memang apartemennya sudah karpet, tapi kita alasin. Ya udah tidurnya begitu. Tidur di lantai lah. Ya berdelapan gitu. Terus untuk menyambung hidup, sempat waktu itu masih ngerokok sih. Sempat ngais-ngais sampah. Ya, tong sampah. Itu untuk cari puntung rokok atau di parkiran supermarket, puntung-puntungnya masih segini nih, lumayan lah ya gitu kan. Sama kita kumpulin koin, kadang-kadang orang tuh suka buang koin, 1 penny, 2 penny, ya, 1 dime kadang dapat, 10 sen. Ngambil dari sampah? Kadang-kadang orang tuh keluar dari supermarket tuh suka buang apa, ada koin-koin. Ada koinnya? Berarti dicari-cari itu? Cari-cari. Sampai buat rokok pun bekas orang dibakar? Bekas rokok, ya bekas orang dibakar. Wow. Ya, that's 98 awal ya. Ya habis krisis moneter itulah, April itu ya sekitar. Jadi makannya adalah, ini udah paling top. Jadi kita ngumpulin $1.07. Karena di sana sebut brand nggak apa-apa ya, karena nggak ada di Indonesia. Itu ada kayak fast food burger, Jack in the Box. Jack in the Box, oke. Ya Jack in the Box namanya. Dan dia ada kalau di sini paket hemat ya, atau bukan paket, yang 99 cents menu lah. Oke. Jadi dapat Jumbo Jack Burger. Sampai inget ya sampai sekarang ya. Jumbo Jack Burger itu 99 sen dengan teks kurang lebih $1.07. Jadi ngumpulin itu aja buat makan siang, ngumpulin itu buat makan malam. Artinya kalau dapat $1 lebih dikit itu, wah makan udah bisa nih gitu ya. Pada saat itu. Wow. Sampai akhirnya kerja serabutan, di mana kerja serabutan itu kan artinya kita kerja secara ilegal. Dan dibayarnya itu kan under the table, dia artinya cash. Dan itu biasanya setengah, di bawah dari setengah UMR pada saat itu. Gitu. Oke. Dan kerjanya buruh ya. Itu jauh sebelum jadi di tempat sushi berarti? Jauh. Ada banyak tuh pekerjaan-pekerjaan? Iya ada beberapa. Jadi sempat delivery, bukan delivery pizza lebih ya. Kerja di pizza yang punyanya orang bukan corporate gitu ya. Punya perseorangan. Oke. Orangnya juga imigran dari India, Pakistan gitu. Jadi dia misalnya ada di Bintaro nih. Jadi kita setiap pagi dan siang masuk ke komplek itu naruh flyer di pintunya, gantung flyer. Di mana flyer itu ada kupon, banyak-banyak kupon. Beli 2 16 inch pizza dapat 1 big soda gratis. Atau beli 1 pizza dengan big pizza dengan 1 calzone dapat additional appetizer, misalnya cheese sticks dan lain. Jadi kupon tuh banyak. Jadi ngumpulin? Enggak, kita yang kerja. Oh yang naruh. Oh dia bayar kita buat naruhin itu. Buat naruh itu. Bisa dibayangkan di Texas summer jalan-jalan naruh begituan dengan upah ya nggak nyampe $5 sejam pada saat itu ya. Ya itu demi nyambung hidup lah ya. Demi nyambung hidup. Tapi mendingan lah setidaknya ada pemasukan. Iya. Terus akhirnya dipercaya buat jadi apprentice dari chef. Ya setelah banyak ya, banyak itu. Kerjaan yang buruh seperti itu. Jadi tukang delivery laundry, pernah kerja di laundry. Kebetulan bahasa Inggris saya lumayan. Jadi saya yang terima orderan orang laundry, tapi di belakang tuh sweatshop. Oke. Orang-orang Vietnam semua tuh yang tua-tua. Yang ngerjain ya? Yang ngerjain. Jadi kita yang terima orderan. Terus nanti sore kita yang nganter laundrynya ke cabang-cabang mereka. Pakai van nyetir gitu.